Kami dari kelompok 3 yang beranggota Andin Mirella, Idiana Ikhtiarini, Reni Tawati, dan Nendi Prasetyo. Kelompok kami akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh makhluk hidup. Proses ini tidak dapat dibalik atau dikembalikan, serta dapat diukur dengan satuan pengukur tertentu, dan dapat dinyatakan dengan satuan karena bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Artinya, perkembangan didefinisikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan ketika fungsi-fungsi fisiologi organ-organ tubuh yang telah menjadi lebih sempurna. Artinya, perkembangan bersifat kualitatif yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan 1. Bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa. 2. Bersifat kuantitatif. 3. Irreversible atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. 4. Dapat diukur dengan menggunakan alat, yaitu aksanometer. Sedangkan perkembangan, yaitu 1. Suatu proses menuju kedewasaan atau menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, dan kompleks. 2. Bersifat kualitatif. 3. Reversible, dapat kembali ke keadaan semula. 4. Tidak dapat diukur. Tahapan awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, pembelahan sel. Apakah itu? Yaitu dari zigot kemudian terjadi proses pembelahan mitosis berkali-kali sampai terbentuk jaringan embrional. Setelah itu, yang kedua yaitu morfogenesis, perkembangan bentuk. Jaringan embrional mulai melakukan perkembangan, yaitu bentuknya berubah sehingga terbentuk sistem akar dan sistem pertunasan. Yaitu yang ketiga yaitu diferensiasi seluler. Terjadi perubahan bentuk, perubahan fungsi sehingga terbentuk bermacam-macam jaringan yang nantinya akan digunakan tumbuhan tersebut saat dewasa. Selain itu, tahapan awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan juga terdapat 2 fase. Yang pertama, fase vegetatif, yaitu fase pembentukan organ tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun. Yang kedua yaitu fase generatif, merupakan fase pembentukan organ reproduksi oleh bunga. Ke perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan yang terdiri dari beberapa tahap seperti tahap perkembangan embrio, perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, perkembangan embrio. Pada tumbuhan diawali dengan tahap fertilasi, yaitu serbuk sari di kepala putih melalui pembuahan ganda. Setelah itu, zigot akan berkembang menjadi endosperma yang nantinya berfungsi sebagai cadangan makanan. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan bakal biji yang mengandung inti kandung lembaga sekunder yang akan berkembang menjadi biji. Yang kedua, ada perkecambahan. Tahap ini dimulai melalui proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Imbibisi memecah kulit biji dan memicu aktifnya hormon giberlin pada embrio. Hormon ini yang nantinya akan mengaktifkan enzim amilase untuk memecah cadangan makanan pada endosperma atau kotiledon dan mengirimkannya ke bagian titik tumbuh dari embrio. Yang ketiga, ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi karena aktivitas sel-sel meristem primer yang banyak terdapat pada tumbuhan akar dan ujung batang atau tunas. Meristem merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Aktivitas meristem ini menyebabkan akar dan batang menjadi bertambah panjang. Yang keempat, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang terjadi karena aktivitas kambium
yang dapat meningkatkan diameter batang dan akar pada tanaman. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem lateral, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus atau falogen. Lanjut ke pertumbuhan terminal. Pada pertumbuhan ini terjadi pada ujung akar dan ujung batang pada tumbuhan yang berbiji yang sedang aktif tumbuh. Terdapat 3 daerah pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga daerah tersebut yaitu daerah pembelahan, daerah pemajangan, dan daerah diferensiasi. Pada daerah pembelahan berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Pada daerah pemajangan terletak setelah daerah pembelahan, di mana daerah ini merupakan sel yang akan mengalami pemajangan dan pembesaran yang mengakibatkan tumbuhan nantinya akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Pada daerah diferensiasi, yaitu daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks seperti epidermis, korteks, xilem, phloem, dan sklerenkim. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan bagian-bagian biji lainnya yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Pertumbuhan awal tumbuhan berbiji dimulai dari biji. Biji sendiri mengandung potensi yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi individu baru. Sebutir biji mengandung embrio. Embrio terdiri atas radikula dan plumula. Radikula yang akan tumbuh jadi akar dan rumah tumbuh menjadi kecambah. Sedangkan berdasarkan letak kotiledonnya, ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama adalah perkecambahan epikeal, yang kedua adalah perkecambahan hipokeal. Untuk yang pertama yaitu perkecambahan epikeal, tipe perkecambahan ini ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Berikut adalah contoh gambarnya. Dapat dilihat bahwa pada perkecambahan ini kotiledonnya itu berada di atas permukaan tanah. Untuk contoh dari perkecambahan ini adalah tumbuhan kacang hijau, kedelai, dan bunga matahari. Yang kedua ada perkecambahan hipokeal, ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji. Kotiledon tetap berada dalam tanah. Berikut adalah contoh gambarnya. Berbeda dengan perkecambahan tadi yang epikeal, pada perkecambahan hipokeal, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Untuk contohnya sendiri adalah kacang ercis dan kacang kaprit. Pada 2 tipe perkecambahan tersebut tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah pada hipokeal merupakan pertumbuhan dari epikotil, sementara dari epikeal merupakan proses pertumbuhan memanjang dari hipokotil. Yang kedua, epikeal, kotiledon dan juga plumula muncul di atas tanah, sementara pada hipokeal hanya plumula saja yang muncul di atas tanah. Dan yang ketiga, hipokeal terjadi pada tumbuhan monokotil, sementara pada proses perkecambahan epikeal terjadi pada tumbuhan dikotil. Bisa dilihat dari tabel perbedaan perkecambahan epikeal dan hipokeal. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor luar atau eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan di luar tubuh tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor eksternal yang pertama adalah tanah. Pengertian tanah dalam hal ini adalah media tanam bagi tumbuhan. Tanah memiliki fungsi mutlak yang mendukung kehidupan tanaman. Tanah sendiri memiliki 3 peran aktif bagi pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah memberikan unsur mineral bagi sebagai media pertukaran atau sebagai tempat persediaan. Yang kedua, menyuplai air, dan ketiga, menopang tumbuh dan tegaknya tanaman. Faktor eksternal yang kedua adalah suhu. Beberapa proses pertumbuhan sangat bergantung dari suhu, misalnya adalah respirasi, sebagian reaksi fotosintesis, gejala pendewasaan dan pematangan dormansi, pembungaan dan pembuahan. Suhu yang ekstrim biasanya akan merusak tanaman. Kerusakan akibat suhu yang terlalu tinggi dapat dihubungkan dengan kekeringan. Untuk yang ketiga adalah cahaya. Cahaya sendiri memiliki reaksi pada tanaman, yaitu fotosintesis,
fototropisme, fotoperiodisme, dan etiolasi. Yang keempat ada kelembapan dan air. Kelembapan udara mempengaruhi proses transpirasi pada tanaman yang berhubungan dengan penyerapan nutrisi. Sedangkan air sendiri erat kaitannya dengan perannya sebagai pelarut zat hara dalam tanah. Selain itu, air juga berfungsi untuk menjaga suhu dalam tanah. Faktor internal atau faktor dalam. Faktor ini berasal dari dalam tubuh tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama itu ada gen. Dalam gen terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Selain itu, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Gen dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis yang dikendalikannya. Yang kedua ada hormon. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada satu bagian tumbuhan, sedangkan respon pertumbuhan terhadap hormon terjadi di bagian tumbuhan lainnya, misalnya di akar, batang, atau daun. Hormon sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada hormon auxin, biasanya berperan sebagai meningkatkan perkembangan bunga dan buah, menghambat pertumbuhan tunas samping atau tunas lateral, mencegah gugur daun, merangsang perkembangan akar lateral. Yang kedua ada hormon sitokinin. Perannya adalah merangsang pembelahan sel, memperkecil dominansi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada hormon giberelin. Perannya adalah mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel, menghambat pembentukan biji. Selanjutnya ada asam absisat. Perannya adalah menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menyebabkan dormansi bila kondisi lingkungan buruk. Selanjutnya ada gas etilen, berperan dalam membantu mempercepat pemasaran buah. Selanjutnya ada asam traumalin, berperan dalam proses penutupan luka, dan kalin berperan merangsang